Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Julia Salsabila dengan NIM 22002105 dari Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, sebelum kita masuk ke komunikasi verbal dan nonverbal, kita harus mengetahui apa itu komunikasi. Sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu komunikasi. Nah, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi atau pesan antara seseorang yang disebut dengan komunikator kepada orang yang menerima pesan atau disebut dengan komunikan. Nah, dengan bahasa verbal maupun nonverbal, dengan tulisan maupun lisan. Karena bahasa ini saling keterkaitan atau saling berhubungan. Bahasa verbal dan nonverbal, satuan kejadian proses komunikasi, dia tidak dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri. Meskipun kadang-kadang kedua itu bisa dimanfaatkan. Nah, dalam rangka apa dimanfaatkan? Penggunaan bahasa ini dilakukan dalam rangka pencapaian satu versi makna yang sama, sehingga komunikasi bisa dikatakan efektif. Nah, komunikasi dikatakan efektif jika pesan yang disampaikan oleh komunikator sama persis diterima dengan komunikan, tanpa adanya pengurangan atau penambahan makna dari pesan tersebut. Nah, secara efektif, apabila setiap orang yang terlibat dalam komunikasi dapat menyerap makna yang tadinya saya ucapkan. Inti dari komunikasi itu, inti dari informasi atau pesan tadi yang sama dengan yang disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan, pada saat itulah komunikasi dikatakan efektif. Jadi sederhana, jika sebaliknya, maka komunikasi itu dianggap gagal atau miscommunication. Sehingga pesan yang ditangkap itu tidak sama. Nah, jadi sebagai komunikator, kita harus hati-hati dalam menyampaikan pesan atau informasi, bahasa verbal maupun nonverbal. Sehingga apa yang ditangkap oleh komunikan seharusnya sama persis pemaknanya apa yang disampaikan oleh kita tadinya. Tidak hanya di lingkungan formal saja kita harus menggunakan bahasa verbal atau nonverbal ini, tetapi juga dilakukan oleh teman, keluarga, atau lingkungan sekitar kita yang ada sekelompok orang atau sekelompok organisasi. Jika terjadi mispersepsi atau ketidaksamaan, pada saat itulah dikatakan miscommunication atau gagalnya efektivitas suatu komunikasi yang dijalankan. Nah, langsung saja kita masuk ke bahasa atau komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal ini kata dasarnya verb, yang artinya itu kata. Jadi, komunikasi verbal merupakan komunikasi atau penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan kata-kata melalui rangkaian kata-kata, rangkaian bahasa, ke dalam satu pola yang memiliki arti atau makna, tertulis maupun lisan. Nah, ini verbal karena berupa kata-kata yang jelas. Jadi, informasi yang sedang saya sampaikan sekarang dengan menggunakan kata-kata merupakan komunikasi verbal. Nah, kalau untuk nonverbal gimana? Nonverbal ini dapat diartikan dulu bahwa komunikasi nonverbal merupakan tindakan atau atribusi lebih dari penggunaan kata-kata yang dilakukan oleh seseorang atau
seorang komunikator atau sumber bahasa, sumber informasi kepada seseorang atau kepada pihak lain dengan melakukan pertukaran makna. Biasanya untuk menyampaikan umpan balik. Jadi tindakan ada atribut, ada simbol, tekanan suara, pandangan saya atau pandangan mata seseorang, mimik wajah. Ketika marah kita harus menekankan atau memberikan bold pada setiap kalimat, ditebalkan atau ditekankan. Nah, memberikan bold pada setiap kata komunikasi nonverbal itu. Gerakan tangan memperkuat apa yang saya sampaikan, bahasa tubuh atau body language. Nah, ini adalah bahasa nonverbal. Senyuman ini juga merupakan bahasa nonverbal. Menyedihkan, tertawa, itu merupakan bahasa nonverbal yang sering digunakan. Jika seseorang tersenyum, dia berarti mengindikasikan dia lagi bahagia. Tidak mungkin kan seseorang yang lagi sedih dia tertawa, tetapi mungkin ada sebagian orang yang lagi sedih dia masih bisa tertawa. Bisa dilihat dari raut wajahnya. Maka komunikasi itu adalah satu kesatuan untuk utuh antara verbal dan nonverbal. Jadi tidak hanya memanfaatkan suara saja. Maka hati-hati ketika berbicara lewat WA atau telepon nih, yang sering kita gunakan pada saat ini. Karena kadang-kadang kejujuran tidak bisa kita deteksi tanpa melihatnya langsung saat berbicara di WA. Nah, kondisi nyata yang sebenarnya itu tidak bisa kita lihat atau kita kenali. Banyak sekali kondisi mispersepsi yang terjadi kita baca WA. Informasi lewat bahasa tertulis saja tanpa melihat keseluruhan makna, atribut yang dimanfaatkan dan digunakan melalui bahasa nonverbal oleh komunikator. Pada komunikasi verbal mempunyai unsur-unsur penting. Yang pertama itu ada menggunakan bahasa berupa kata-kata tertulis ataupun lisan. Yang pertama unsurnya adalah bahasa itu sendiri. Nah, pada dasarnya bahasa merupakan suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi informasi atau berbagi makna tentang satu hal. Lambang bahasa yang digunakan adalah bahasa verbal lisan, tulisan, ataupun elektronik yang dapat menyampaikan informasi atau pesan yang tadi nih seperti WA, SMS, dan lain sebagainya. Jadi unsur pertama yang penting dalam bahasa verbal adalah bahasa. Nah, unsur kedua adalah kata, merupakan unit dari lambang. Unit ini dapat diartikan berarti dia kecil dari lambang. Nah, kalau lambangnya adalah kalimat, maka unit terkecilnya adalah kata. Dan bahasa, kata adalah lambang yang melukiskan orang, yang melukiskan benda, kejadian, atau keadaan. Dan inilah itulah dua unsur terpenting dalam komunikasi verbal. Nah, sekarang bagaimana nih dengan nonverbal? Kalau verbal tadi berupa kata-kata, berarti ini non yang bukan berarti kata-kata. Non berarti bukan. Nah, selagi bukan berupa kata-kata, maka dia dalam kategori nonverbal. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Albert Mehrabian yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan dari pembicaraan orang dan struktur bahasa dari kata-kata yang keluar, kepercayaan itu tidak lebih dari 7-10%. Nah, kalau Mehrabian itu mengatakan sekitar 7% kepercayaan orang lain bahasa yang keluar atau yang keluar dari mulutnya. Sementara dari bahasa
Dan bahasa kalau tadi dari pembicaraannya secara utuh, yang keluarnya itu 7%. Kalau dari bahasanya yang dimanfaatkan digunakan sedemikian rupa, tertata, indah, itu baru 38%. Nah, berarti 38 tambah 7 sekitar 45%. Sisanya 55% yaitu kepercayaan orang atas komunikator. Maaf, sebelumnya 55% itu. Nah, 55% lainnya itu kepercayaan atas komunikator ketika berbicara, itu diambil dari vokal suara, tinggi rendahnya nada berbicara, daya tekan dari setiap intonasi yang keluar, dan ekspresi muka, mimik muka, dan body language-nya. 55% jika kita satukan pada saat itu adalah nonverbal. Simbolnya apa? Berarti orang jauh lebih percaya kepada bahasa nonverbal kita dibandingkan bahasa verbal atau berupa kata-kata yang dilontarkan oleh seseorang. Tapi 55% tidak cukup, makanya kedua ini saling keterkaitan dalam proses komunikasi menjadi satu kesatuan lengkap, sehingga verbal dilengkapi dengan nonverbal. Ketika memanfaatkan nonverbal, verbal menjadi lengkap, maka sempurnalah yang 100% tadinya. Nah, pada komunikasi nonverbal ini memiliki kategori-kategori. Kategorinya adalah satu pribadi, artinya pada individu. Contohnya adalah kebiasaan seseorang ketika mengedipkan mata, ketika merasa gugup atau batuk, ketika akan mulai berbicara, atau memberikan kode. Mata ketika menyatakan suka, itu untuk mengedipkan mata. Nah, yang pertama itu yang pertama. Nah, yang keduanya kategorinya adalah budaya. Artinya adalah nonverbal dimanfaatkan untuk kebiasaan pada sekelompok masyarakat atau orang di satu wilayah tertentu. Misalnya orang Jepang nih, memberikan salam dengan cara membungkukkan badannya kepada orang lain ketika bertemu. Itu adalah bahasa nonverbal yang sudah menjadi kebiasaan orang Jepang untuk menghormati satu dengan yang lainnya. Itu hanya berfungsi di wilayah tertentu saja yang menggunakan simbol bahasa tersebut. Nah, yang ketiga ini kategorinya adalah profesional. Berarti kebiasaan seseorang yang dilakukan pada profesi tertentu. Misalnya saja orang di kantor yang memiliki kedudukan tinggi seperti manajer atau staf hotel yang pemilik hotel yang memiliki level tinggi. Nah, profesi tertentu itu dia biasanya menggunakan pakaian yang digunakannya saat bekerja. Biasanya di luar pekerjaannya dia juga seperti menggunakan pakaian saat bekerja dalam bentuk kasual ataupun baju-baju informal yang biasa digunakan di luar pekerjaan. Itu biasanya bisa menjadi menunjukkan jati diri seseorang itu, apakah dia memiliki level tinggi atau rendah dalam berpakaian atau penampilan, biasa sesuai dengan profesi pekerjaannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kategori dari kebenaran umum. Kebenaran umum ini berarti kebiasaan yang sudah hampir dilakukan oleh semua orang di dunia. Misalnya kebenaran ini berarti udah sering dilakukan, udah nyata. Nah, kebiasaan orang yang menganggukkan kepalanya ketika ia mengatakan setuju atau menggeleng kepala, berarti dia tidak setuju. Dan mengacungkan jempol, berarti dia menyatakan oke atau baik, bisa jadi, dan lain sebagainya. Nah, kebenaran umum itu diakui oleh dunia, oleh manusia di pelosok manapun. Yang terakhir, kategori random. Nah, artinya itu acak, tidak mengubah
pesan. Misalnya seseorang sedang berbicara nih. Tiba-tiba dia bersin atau batuk. Maka ini tidak dapat mengubah pesan yang disampaikan. Jika dia sedang berbicara, menyampaikan pesan, di tengah-tengah pembicaraan dia bersin. Berarti bisa dikatakan atau diartikan dia itu sedang sakit flu atau sakit lainnya yang mengganggu pembicaraan tersebut, tetapi tidak mengubah pesan yang dia sampaikan. Itu biasanya terjadi terulang-ulang saat dia menyampaikan pesan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi nonverbal yang disampaikan oleh Jalaluddin, yang dia menyadur atau pendapat dari Mark Allen. Nah, menyebutkan 5 fungsi pesan nonverbal yang dihubungkan dengan pesan verbal. Yang pertama, fungsi repetisi. Repetisi artinya mengulang. Nah, gagasan informasi, pesan yang telah disampaikan secara verbal itu diulang. Misalnya nih, mengganggu setelah mengatakan iya, atau tidak, terus penggelengkan kepala. Nah, begitu. Nah, yang kedua itu substitusi, artinya menggantikan lambang-lambang verbal. Jadi apa yang diucapkan secara verbal atau tertulis ataupun lisan itu dapat digantikan dengan nonverbal. Misalnya tanpa harus berbicara, kita memanggil seseorang dengan lambaian tangan mungkin. Di kerumunan orang yang banyak kan kita tidak tahu mana sih yang kita cari orangnya. Ketika kita melihatnya, dia juga melihat kita tidak berbicara langsung kepadanya, tetapi dengan melambaikan tangan, tandanya kita, oh itu orang yang saya cari gitu. Jadi substitusi itu pengganti lambang-lambang bahasa verbal, jadi tidak menggunakan bahasa atau kata verbal, tertulis ataupun tulisan. Digantikan dengan bahasa tubuh, dengan bahasa nonverbal berupa gerakan. Nah, yang ketiga ini fungsi kontradiksi, berarti menolak. Kontra berarti menolak pesan verbal yang memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Contohnya itu kita sedang memuji seseorang nih. Kita memuji, tetapi kita mencibir. Seperti, kamu cantik ya. Atau kita memuji seorang, wah dia pintar. Nah, di situ ada pesan rahasia yang tidak disampaikannya secara tidak langsung dengan gerakan tubuh kita, disengaja maupun tidak. Nah, yang keempat ini komplimen. Komplit berarti melengkapi, memperkaya makna pesan dan bahasa verbal dengan menggunakan nonverbal tadi. Nah, misalnya mimik wajah. Ketika mengeluarkan mimik wajah menunjukkan tingkat penderitaan nih. Misalnya kita lagi menderita yang tidak terungkap dengan kata-kata. Itu seperti kita ekspresi wajah itu tidak membohongi apa yang kita rasakan. Sedang kesal, menderita, sedih, itu akan nampak dari ekspresi wajah kita. Secara tidak langsung kita menunjukkannya dari ekspresi wajah. Masuk yang terakhir adalah asentuasi, menegaskan pesan verbal. Nah, atau menggarisbawahi pesan itu. Misalnya mengungkapkan betapa jengkelnya kita kepada seseorang dengan memukul meja atau menghentak-hentakkan kaki. Nah, fungsi bahasa verbal dan nonverbal saling berkaitan. Dan setelah saya menjelaskannya yang barusan. Nah, kalau manfaat dari penggunaan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, yaitu verbal, penyampaian informasi secara jelas menggunakan kata-kata.
dapat didengar oleh komunikan yang hanya dapat mengartikan dari lisan atau tulisan. Nah, jadi manfaat komunikasi nonverbal ini memperkuat atau menegaskan pesan yang kita sampaikan lewat bahasa verbal kita. Jadi mereka itu saling keterkaitan. Yang satunya melengkapi, yang satunya menegaskan gitu. Ya, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih. Nah, jadi kita harus menjaga lisan ucapan kita kepada orang lain ataupun pengucapan kita dengan menggunakan bahasa nonverbal. Kita harus juga memperhatikannya ketika berbicara dengan orang lain agar tidak menjadi kesalahpahaman. Nah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh komunikan sekalian. Nah, semoga bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.